Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bulan puasa hari ke-9 Ramadan, tepatnya tanggal 27 Februari 2026. 9 hari puasa, 9 hari kita meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan di siang harinya, tapi Allah haramkan untuk kita kerjakan pada siang harinya. Tapi ada sesuatu yang tiba-tiba teringat sama aku, lalu aku posting tentang rokok. Kita tahu bahwa rokok sesuatu yang bikin candu para penikmatnya. Aku cerita sedikit dulu tentang, aku punya teman yang sepanjang hari, setiap bulan pasti rutin di sekitar tanggal 18, 19, 20 menyemuang 20.000, menyemuang 500.000 setiap bulan. Tidak ada satu bulan pun ya yang akhirnya terakhir sewaktu aku banned dah, aku tidak lagi minjamin uang. Setiap bulan, walaupun pasti dibayar tanggal 25, pas gajian dibayar, nanti tanggal 20, 19 bulan depannya minjam lagi 500.000, lalu nanti tanggal 25 dibayar. Terakhir aku tanya ya, kenapa? Karena secara jabatan kami sama ya, walaupun beban hidup mungkin ya lebih besar beban hidup ya, anak kuliah pada waktu itu segala macam. Lalu dia bilang gak cukup untuk hidup, ya pasti kurang ya sekitar 500.000 lah, kata gitu. 5 hari sebelum gajian, 5-6 hari sebelum gajian itu pasti kurang itu, kata 500.000. Lalu aku, karena aku lihat dia ngerokok, aku bilang, untuk ngerokok berapa bungkus mas satu hari? Nah, gitu. Saya 2 bungkus, 1 Marlboro, 1 Sampurna Email. Waduh, itu habis berapa mas? Ya sekitar 80 lah, katanya gitu. Ini berapa? Habis satu hari? Enggak, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Kalau asumsi 3 hari, berarti 10 bungkus dong, 10 kali pembelian dong. Berarti ada 800.000 mas uangnya di sana, yang sampai bakar aja. Aku bilang kan, ya diskusi nih sifatnya pada waktu itu. Ya sih, kata gitu. Kalau gitu caranya ya udah stop aja ngerokoknya, aku bilang gitu. Atau minimal setengah dari itu. Jadi kan uang sampean cukup tuh untuk sampai 1 bulannya. Dia ngomong, oh nggak bisa, kalau rokok aku nggak bisa, kata itu. Karena memang udah kebiasaan aku ngerokok. Aku ngerokok nggak bisa nguranginnya. Aku pada waktu itu ya jantungku dek gitu loh. Jadi aku sampaikan, sampai waktu ngasih beli rokok sekitar 80.000, 50.000, 60.000 satu kali beli, sampai pernah enggak ngasih juga untuk kenikmatan istri sampai 50.000? Biar imbang, bilang gitu. Jadi waktu sampai ngeluarin uang 100.000 nih untuk kenikmatan sampai ngerokok, sampai ngasih juga nih untuk istri sampai nih 50.000. Terserah istri sampai mau beli apa, mau beli jajan lah, mau ditabung lah, nanti dibeliin skincare segala macam. Oh enggak, katanya gitu. Berarti sampai egois mas, egois. Betul. Udah jelas-jelas keuangan keluarga kurang, udah jelas-jelas sampean ya maaf ya mas, bilang itu kan, 500.000 sampai minjam terus setiap bulan ke aku. Tapi inti dari permasalahan itu bukan karena kekurangan uang sampean mas, cuma sampean tidak bisa menekan egoisme sampean dalam merokok. Oh, karena ngerokok susah sih, kata gitu kan, dia manggilku sih. Susah, nggak bisa aku tinggalkan. Ya kalau begitu mohon maaf mas, ini sampai ke atas aku nggak bisa lagi minjamin uang sampean, karena sejatinya aku lagi minjamin uang untuk ngerokok sampean, untuk rokok sampean. Sejatinya begitu. Karena yang aku pinjam kan sebenarnya bukan untuk
untuk belanja bulanan yang nggak cukup, Mas. Cuma mensubsidi kebiasaan ngerokok sampean. Mohon maaf, aku nggak bisa lagi minjemin uang. Ya cari yang lain aja, Mas. Jadi begitu. Orang-orang perokok itu adalah orang yang paling susah untuk dinasihati. Paling susah untuk dinasihati. Aku seingatku 2 kali ya aku mau baku pukul dengan orang ngerokok. Satu bukan sebabnya aku terganggu, enggak. Tapi aku terganggu oleh pemandangan di saat dia menggendong anak bayi. 3 kali deh. Sama pada waktu itu malah ini hampir kami baku pukul, benar-benar baku pukul di Padang. 2 karena bayi, 1 karena terganggunya istriku. Waktu itu aku duduk sama timku. Suatu di Padang ada acara keramaian apa aku lupa karena udah lama banget deh, di tahun 2000. Tapi aku masih ingat sama Mas Agung. Seorang bapak lagi ngerokok gendong anaknya. Ya sekitar 6-7 bulan lah umur anaknya itu. Lagi ngerokok gendong anaknya. Lalu kami tegur ya pada waktu itu. Mas, kebetulan Mas Agung orang Jawa kan, kita pakai bahasa Indonesia. Kebetulan saya kadang pandai bahasa Minang, tapi Mas Agung dulu yang negur pakai bahasa Jawa. Mas, itu kasihan anaknya loh, sampai ngerokok itu dekat anak, gendong anak, kasihan anaknya loh. Alveoli anakmu itu hanya kecil banget, Mas. Dia bilang gitu kan. Kau sesakkan dengan rokok. Dia ngomong dalam bahasa Minang. Saraden lah, anak-anak Den. Oh, pada waktu itu memang ya Mas Agung mungkin ngerti juga apa yang diomongin ya. Aku langsung ngomong, kami sayang sama, ini dalam bahasa Indonesia ya, tapi aku ngomelin dalam bahasa Minang. Kami sayang sama anakmu, kami care sama anakmu. Kau justru yang ingin bunuh anakmu. Si bapak kayaknya nggak terima ya diomongin seperti itu. Dia bilang, hakku untuk mendidik anakku seperti apa, hakku menjaga anakku seperti apa. Jangan kau nilai-nilai orang sayang hanya gara-gara aku ngerokok. Dia bilang tuh, dia tetap nggak terima. Kami omongin, dan tensi pada itu udah tinggi banget ini. Aku rasa kalau nggak mikir itu si bapak lagi gendong anaknya, entah kemana tuh maknya pada waktu itu. Mungkin udah kami pukul itu bapaknya itu. Akhirnya udah bubar. Yang kedua, waktu lagi makan di salah satu tempat makan ya dengan istriku. Pasangan muda ini, muda banget. Dari wajahnya ya masih muda lah. Bahkan untuk umur kuliah pun belum ya, seperti ya sekitar 18-19, pasangan muda banget ya. Kita ya nauzubillah min zalik ya, jadinya seuzon kalau ngeliat wajahnya itu loh, udah punya anak. Tapi dengan cueknya dia tuh ngerokok. Ya kebetulan ruangannya memang ruang terbuka ya. Di ruang makan itu kebetulan kami dapat ruang terbuka. Biasanya aku ngindarin untuk ruangan-ruangan yang bisa ngerokok karena istriku nggak cukup, nggak bisa menghirup asap rokok. Jadi dia cuek aja ngerokok itu sambil gendong anaknya itu malah lebih kecil lagi tuh anaknya itu, sekitar 2 bulan, sekitar 3 bulan 4 bulan lah, bayi banget, bayi merah banget. Ya udah dibawanya makan, tapi dia ngerokok, santainya ngerokok. Aku yang nggak tega gitu loh. Aku tegur, Dek, matikan dulu rokokmu, kasihan anakmu. Aku bilang kayak gitu, kasihan anakmu loh. Tapi dia kayaknya nggak seneng kan, memandang dengan pandangan yang itu, yang nggak terima gitu loh, aktivitasnya ditegur gitu. Seingatku pada waktu itu aku sampai bentak dia gitu. Ya setelah itu memang dimatikannya rokoknya dan mereka pindah ke tempat duduk yang lain gitu loh, merasa tidak nyaman dengan teguranku. Terakhir ya di tempat makan lontong, di belakang ngerokok, walaupun di ruang terbuka ya. Aku udah tegur, ada 2 orang. Aku bilang, Dek, bisa nggak ngerokok dulu sebentar aja sampai kami selesai makan.
Awal mereka berhenti. 5 menit setelah itu merokok lagi, malah pakai vape kan, yang asapnya banyak banget. Aku samperin. Sekali ini memang udah ya, pada tipikalnya aku sebenarnya orangnya pemarah gitu loh. Lalu aku ngomongin, kau kalau nggak berhenti ngerokok, nggak kau matikan rokok ini, kupatahkan nanti nih vape-mu. Aku udah marah kan, karena asapnya udah sampai ke istriku, ke timku gitu loh. Udah penuh tempat itu oleh asap rokok. Dia bilang, ya tahu pak, udahlah pak. Ribut banget katanya. Jangan mulut kau ya, aku bilang itu. Tapi agak ribut ya, tapi ya nggak terjadi baku hantam. Tapi intinya begini, orang yang ngerokok itu memang orang-orang yang sangat egois. Orang-orang yang nggak bisa diingatkan bahwa apa yang menjadi kebiasaannya itu tidak membuat orang lain nyaman gitu. Yang mereka kira itu enak gitu bagi diri mereka sendiri, sebenarnya itu sangat menyiksa bagi orang lain gitu loh. Dan rata-rata kalau dinasihati, orang yang merokok adalah orang yang tidak bisa menerima nasihat. Benar kata para ulama bahwa setan satu jengkal itu. Bayangkan kita selalu berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Cuman para perokok justru memasukkan setan langsung ke dalam mulutnya gitu loh. Kecanduan yang sangat terjadi pada rokok itu memang sesuatu yang gimana ya, yang memang tidak masuk akal lagi gitu loh. Di rokok jelas-jelas ada merokok membunuhmu, menyebabkan A, B, C, D, E. Jelas-jelas ditulis itu, jelas-jelas dipampang sekarang di rokok itu. Efek dari merokok itu, paru-paru yang hancur lah, leher yang berlobang lah, dengan sesuatu gambar-gambar yang membuat kita tidak nyaman ya, sebagai orang yang berpikir normal ya. Tapi tetap aja para perokok tetap tidak peduli dengan apa yang dihimbau di dalam itu. Ingat ya, yang namanya racun serangga, baygon kah atau apalah namanya, tidak pernah mencantumkan label mematikan itu sebegitu detailnya, dan orang tahu bahwa itu mematikan, dan tidak ada satu orang pun yang mau untuk sekedar untuk iseng menenggaknya gitu loh, sekedar untuk iseng menyicipinya ya, karena tahu itu mematikan itu. Tapi di rokok telah dibikin sebegitu detailnya, tapi orang tetap bandel. Ayahku seorang perokok juga. 3 tahun sebelum wafatnya baru dia berhenti merokok. Sementara aku ya alhamdulillah tidak pernah mencicipi satu batang pun rokok. Sebuah anomali yang aneh sebenarnya dari aku melihat ayahku merokok. Dan aku sekolahnya di STM dulu, sekarang SMK ya, STM, dan melanjut kuliah di teknik sipil. Kalau diambil jari sebelah ini, mungkin yang anak STM dan anak teknik yang nggak ngerokok nggak habis nih jari sebelah ini. Salah satunya aku. Pergaulan mungkin ya yang menyebabkan kita tidak menyukai ngerokok ya. Pergaulan, karena aku bergaul dengan orang-orang yang ya di luar jam sekolah itu, orang-orang yang pure tidak merokok sama sekali. Punya teman baik juga tidak merokok. Lalu alhamdulillah aku beraktivitas di Muhammadiyah yang rata-rata para pemudanya pada waktu itu tidak lagi ngerokok, dan pada puncaknya Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tarjih mengharamkan rokok. Itu juga yang menyebabkan aku tidak merokok, karena aktivitasku dan pertemananku di luar sekolah itu adalah pertemanan yang orang-orang pada waktu itu tidak merokok. Jadi aku dapat manfaat memang betul bahwa kadang pengaruh teman itu sangat besar untuk merokok. Karena pada waktu STM bukan tidak ada keinginan ya untuk mencoba-coba, cuman otak bodohku ini berpikir begini. Kalau makan ayam, kita makan sekali gigit kita terasa enaknya ayam itu. Kita terasa tuh enak, nikmat ayam ini. Atau ayam ini kurang bumbu, ini kurang garam. Ini enak nih walaupun kurang garam tapi bumbunya lengkap. Kita bisa merasakan nikmatnya ayam itu dari sesuatu yang
yang katakanlah tidak cocok bumbunya atau apa, tapi ada kenikmatannya. Aku melihat teman-temanku, karena fase-fase awal belajar merokok tu ya waktu rata-rata ya waktu masuk STM atau kelas 3 SMP ya pada waktu itu, aku lihat teman-temanku itu baru belajar merokok, meludah lah, yang pusing lah, yang katanya bibirnya kebas lah, lidahnya kebas lah, yang setiap saat meludah terus sampai muntah-muntah, sesuatu yang sebenarnya menyiksa pada awalnya gitu loh. Walaupun ya pada ujungnya adiktifnya bekerja, kecanduannya bekerja, sesuatu yang sebenarnya tidak untuk dicoba, tapi ya karena pergaulan sama teman-teman yang udah terbiasa mengembuskan asap, lalu pengen ya tahu juga jiwa remaja kita gitu loh, yang juga pengen mendapatkan experience ya baru, juga membuat itu menjadi semacam pemicu ya untuk merokok. Juga ya mungkin ya bagaimanapun pada waktu itu ya aku hampir dibilang nggak diberi jajan sama orang tua. Jadi ongkos oplet aja nggak cukup, apalagi hanya untuk beli rokok untuk kesenangan begitu. Tapi intinya alhamdulillah, apapun kejadian pada masa lalu itu, salah satu yang aku syukuri adalah aku tidak terkontaminasi dengan rokok dan minuman keras. Sekali lagi teman memang sangat besar pengaruhnya kepada bagaimana kita bersikap menghadapi tren. Sampai pada saat itu aku diejek ya, karena rokok itu iklan Marlboro pada itu menambahkan kejantanan. Iklan pada waktu itu Lucky Strike ya di TV masih boleh iklan-iklan di prime time ya, ke rokok. Lucky Strike juga menggambarkan kejantanan, sampai dibilang aku sampai diolok-olok itu sama teman-teman sekolahku atau teman-teman tempat aku nongkrong ya gitu. Nggak jantan ini, nggak ngerokok nih, dengan olok-olokan seperti itulah. Saking begitunya brainwash itu dibikin oleh media tentang rokok. Kembali kepada egoismenya orang merokok. Sesuatu yang nggak bisa dinasihati itu para perokok. Aku udah berapa kali ngomongin kepada perokok, dia bilang dia tahu bahwa ini merusak, dia tahu bahwa ini menghabisin uang, dia tahu dibakar uang, dia tahu semuanya, cuma tetap dilakukannya. Malahan ada salah seorang temanku, ya aku sebut guru ngaji ngajar tahsin, walaupun ngerokoknya sembunyi-sembunyi. Aku tahu ngerokok dia dengan alasan yang kadang nggak masuk akal. Aku takut katanya gitu, bahwa kita mengharamkan sesuatu yang Allah tidak jelaskan haramnya di Al-Quran. Kita membuat-buat hukum baru. Pembenaran yang sangat absurd dari seorang pecandu rokok. Jadi banyak banyak memang kebodohan ya dalam tanda kutip yang dipertontonkan oleh para pecandu rokok ini. Tapi yang paling terasa itu bebal mereka dinasihati. Mereka sanggup untuk melihat keluarganya tidak cukup uang. Mereka sanggup, mereka tahu nih keuangan lagi mepet ini. Mereka tahu nih bahwa rumah tangga lagi kurang uangnya. Mereka tahu, mereka sadar, tapi mereka nggak mau menurunkan egonya sedikit untuk tidak ngerokok demi keuangan rumah tangganya bisa stabil lah, diambil dari biaya merokoknya. Ini sesuatu yang miris ya. Seorang laki-laki, seorang kepala keluarga tidak mau melepaskan sebuah kesenangannya. Ini bukan hobi ya. Ada orang yang punya hobi mancing, hobi itu segala macam. Walaupun kadang-kadang juga egoisnya keluar, tapi ini kita berbicara tentang mudarat yang terjadi. Kalau mancing sekali seminggu, kalau touring sekali seminggu, atau sekali liburan gitu loh. Tapi kalau merokok tiap hari, kontinu, dan itu merusak badan dan merusak orang lain, dan itu tidak mau diturun egonya. Kesini waktu anak-anak udah mulai besar ya, aku berpikir ya banyak
Justru aku menekan egoku ya, ego untuk sesuatu yang aku suka gitu loh. Membatasi membeli buku salah satunya itu. Dulu aku punya budget 400-500 ribu sebulan hanya untuk beli buku ya. Salah satu bahan bertengkarnya aku sama istriku ya gara-gara beli buku. Tapi kesini, walaupun aku pikir itu adalah sesuatu yang bermanfaat, beli buku, ada warisan untuk anakku nanti dibaca. Cuman kesininya ya aku berpikir ya udah, masih banyak media lain yang bisa dibaca di Atau kita udah tahu nih pola-pola apa yang mau kita baca. Kita udah tahu nih apa aja bahan bacaan kita yang kita sukai gitu loh. Walaupun ada beberapa buku yang memang tidak tergantikan ya, bahwa ada beberapa buku yang memang kita tunggu, kita akan beli, tapi tidak lagi menjadi sesuatu rutinitas. Untuk sesuatu yang bermanfaat saja, kadang-kadang kita harus menekan ego kita. Apalagi untuk sesuatu yang bikin mudarat ya, mudarat ke badan kita, mudarat ke orang lain ya, dan juga merusak keuangan rumah tangga ya. Beberapa orang begitu yang kutemui gitu loh, berkeluh kesah kepada aku. Waduh, tanggal masih lama, baru tanggal 4, gajian tanggal 25, tapi uang tinggal 300, uang tinggal 700 pak, gimana ya? Masih jauh. Sementara di sebelahnya ada vape, ada rokok yang geletak itu, yang aku tahu nih butuh ratusan ribu untuk beli ini, butuh puluhan ribu untuk beli ini. Ya dalam hatiku ya sak karepmu lah, kau yang cari kerjaan sendiri gitu loh. Jadi itu, ini sedikit sharing aja bahwa sebenarnya kita bisa meninggalkan sesuatu yang membuat mudarat kita gitu loh di dalam bulan puasa ini. Sesuatu yang halal saja, makan, minum, lalu bergaul dengan istri, sesuatu yang halal saja kita bisa tahan kok. Apalagi sesuatu yang ijma ya, bahwa itu mudarat. Ya karena ditulis itu di bungkusnya, berarti kan ijma itu, bahwa itu pasti itu bikin mudarat. Kita masih bisa gitu loh untuk pasti bisa ninggalkannya. Karena 12-13 jam berpuasa kita dapat tersentuh, baik itu yang mudarat lah, baik itu yang halal kah, baik itu yang diharamkan lah, kita masih bisa kok menahannya. Kalau nontah lagi untuk sesuatu yang kalau dipikir ke hati nurani kita, itu banyak mudaratnya pada manfaat. Mudaratnya semua ya, bukan nggak ada manfaatnya. Hanya karena adiksi kita, hanya karena kecanduan, makanya kita mikir bahwa itu menjadi manfaat. Seorang pemabuk akan kembali kepada minumannya karena dia merasa disitulah dia tenangnya. Seorang pemadat kayak gitu juga. Seorang yang suka membaca buku akan kembali ke bukunya untuk mencari sesuatu yang tenang ya, mencari sesuatu yang membuat dia tenang. Seorang ahli ibadah akan kembali bertafakur, melama-lamakan diri, sholat di malam hari dalam tahajudnya untuk mencari ketenangannya. Begitu seorang perokok. Maka kecanduan itu sebenarnya yang bikin katanya mereka tenang adalah sebuah kecanduan yang manipulatif sifatnya ya, yang memberi ketenangan, memberi kecanduan, tapi menghabisi kesehatan, terutama untuk menghabisi keuangan keluarga. Semoga bulan puasa ini menjadi bulan tonggak ya bagi teman-temanku semua untuk berhenti ngerokok. Karena 12 jam, 13 jam sanggup, ditambah aja 12 jam lagi. Karena setengah perjalanan hari kita sanggup untuk menahan tidak merokok. Dan kembali lagi seperti aku ngomong sama temanku di awal cerita, jangan egois jadi laki-laki ya. Karena ternyata kau merokok laki-laki. Jangan egois jadi laki-laki. Coba bayangkan setiap bungkus rokok yang kita beli, sanggup gak kita berikan uang yang sama kepada istri kita untuk kesenangan dia, untuk dia nikmati juga. Kalau gak sanggup, karena memang gak ada yang kesanggup sepertinya, karena egonya hanya untuk menenangkan dirinya sendiri, ya berhentilah. Karena rokok bisa menyebabkan kematian,
serangan jantung, hipotensi dan segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.